Oke, perkenalkan nama saya Bayu Nirbayanto. Buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali ikut ya di Seminar Mingguan Ilmu Keuangan, kita update terus ya ilmu keuangan bisnis bersama Coach Zak ya. Di mana acara ini adalah acara Seminar Mingguan Ilmu Keuangan, sarana pembelajaran keuangan bisnis yang difasilitasi tentunya oleh platform ilmukeuangan.com untuk para pelaku dan pegiat bisnis di Indonesia. Oke, acara ini juga disupport oleh Zaire Accounting, Via Optical, Clove Research, dan juga tentunya ya ilmukeuangan.com, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pegiat dan pelaku bisnis di Indonesia. Oke, materi kita hari ini apa ya? Topik kita hari ini apa? Izin share screen teman-teman sekalian. Oke, ini materinya. Ini agak beda materinya dengan materi-materi sebelumnya ya. Biasanya kita belajarnya analisa, mungkin kali ini kita belajar lebih ke strategik ya. Business owner dengan mindset CFO atau pemilik usaha dengan pola pikir CFO. Nah, ini kita bahas banyak mungkin soal strategik dengan Coach Usa. Kita belajar nanti hari ini banyak mungkin fundamental finance ya, termasuk juga strategi prioritas di keuangan. Tentunya bersama Coach Zak, nanti saya perkenalkan detailnya buat teman-teman yang baru pertama kali ikut ya di Zoominar pada hari ini. Coach Zak adalah seorang business finance expert ya. Perlu kami informasikan juga Bapak Ibu teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang kemarin mau daftar, mau belajar bareng Coach Zak ya, tapi nggak sempat atau waktunya nggak pas ya. Ini kita ada lagi, insya Allah bulan Mei ini. Kita ada event di bulan Mei ini pada tanggal 21 Mei ya, 2 hari di Pullman Tamrin Hotel Jakarta. Pullman Tamrin Hotel Jakarta ya, bersama Coach Zak tentunya. 2 hari workshop kita dengan tema, sorry, kelas CFO ya. Jadi kita belajar banyak strategik di sini dengan Coach Zak langsung ya. Oke. Ini teman-teman, izinkan saya perkenalkan, mungkin yang baru pertama kali kenal dengan Coach Zak, mungkin biasanya baru lihatnya di Reels Coach Zak atau di YouTube-nya Coach Zak ya. Izinkan saya perkenalkan Coach Zak. Seperti yang disebutkan tadi, beliau adalah seorang finance business expert ya. Beliau juga selain seorang praktisi, beliau juga seorang akademisi. Saat ini beliau masih aktif sebagai CEO dan founder ilmu keuangan.com tentunya. Former CEO dari Selasa Food, beliau juga co-founder dari SS Venture Capital, founder dari Smart Financial Map Program, beliau juga business advisor in several company, international certified financial modeler and valuation analyst, dan beliau juga masih aktif sebagai financial expert di Foodies, financial expert di BizID, dan tentunya masih mengajar di beberapa university, teman-teman sekalian. Ya, selamat datang buat yang baru datang, ini saya lihat terus bertambah ya. Tadi 100 saya cek lagi udah terus bertambah. Saya ucapkan buat teman-teman yang baru datang, perkenalkan nama saya Bayu, selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan, Zoominar Mingguan ya, pemilik usaha dengan pola pikir CFO. Nah, itu tema kita pada hari ini. Tentunya dengan Coach Zak ya, Rabu 8 Mei, insya Allah kita start 9.45 mungkin ya, kita sambil nunggu Coach Zak, insya Allah biasanya 1-2 jam kita selesai ya. Biasanya 1 jam pertama kita open dengan pemaparan materi, nanti sesi kedua kita lanjut dengan diskusi tanya jawab tentunya. Oke, saya stop dulu ya share screen saya. Kita cek dulu nih pesertanya dari mana aja. Oke, nambah lagi udah 139. Tadi ada yang chat nanya ya, ngeliat jumlah pesertanya gimana ya? Saya bacakan aja nih. Jumlah pesertanya 139, teman-teman sekalian. Oke, sambil kita nunggu Coach Usak, boleh teman-teman yang baru masuk silakan ya. Kita absen dulu seperti biasa ya. Absen dulu di chat room, boleh nama, dari kota mana, dan bidang usahanya apa. Kalau mau masukin link sosial medianya silahkan sekalian ya, biar kita saling berkenalan. Siapa tahu gara-gara di sini bisa berkolaborasi juga. Boleh teman-teman sekalian silakan ya, ketik nama, dari kota mana, bidang usahanya apa, bisa volumenya dikeluarin. Wah, sip sip. Oke, nama, dari kota mana, bidang usahanya apa. Kalau kalau ada alumni silakan boleh ketik aja alumni SFM, alumni CFU. Oke. Ya, sambil teman-teman ngisi ya, nanti saya bacakan dulu tata cara kita di hari ini. Yang pertama nanti teman-teman, kita ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi tanya jawab tentunya. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi. Nanti teman-teman bisa merespon ya, merespon Coach Usak di chatroom. Biasanya Coach Usak pengennya sih ada interaksi dari teman-teman ya. Tapi kita nggak bisa open mic ya, ini karena webinar. Jadi teman-teman bisa di chatroom untuk berinteraksi dengan Coach Usak.
Dan untuk pertanyaan, kita tahan dulu, hold dulu di kolom Q&A. Sementara ini kita lock dulu ya. Nah, nanti kita mulai dari 10 pertanyaan dulu. Kalau memang memungkinkan, bakal kita tambah lagi pertanyaannya. Tapi kita start dari 10 dulu, tapi pertanyaannya kita tahan dulu. Nanti pas sesi kedua, setelah pemaparan materi sudah selesai, boleh teman-teman nanti ketik di kolom Q&A. Nanti akan saya bacakan atau langsung biasanya dibacakan sprint ya oleh Coach Usak pertanyaannya untuk menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Oke, saya lihat ya chatroomnya ya. Nambah lagi, udah 145. Baru ngomong 140, nambah 5 orang lagi. Selamat datang buat 5 orang pendatang baru. Selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan. Oke, ini saya random aja ya. Kalau saya baca satu-satu mungkin agak agak panjang ya. Ini randomnya dari atas. Oke, siapa nih? Pak Budi dari Cibunong, manajemen konsultan. Salam kenal Pak Budi. Ada Pak Danu Jakarta ya. Freight forwarding. Salam kenal Pak Danu ya di Jakarta. Ada Pak Mike, Ibu Mike ya, Ibu Mike kayaknya nih. Ibu Mike dari Sukabumi, Home Industry. Home Industry apa nih Ibu Mike? Salam kenal. Oke. Ada siapa lagi? Ada Pak Dani Sidoarjo, Business Fashion. Nah, salam kenal Pak Dani. Pak Haidar dari Malang, Industri Produk Kesehatan. Salam kenal Pak Haidar. Boleh teman-teman yang alumni juga ketik aja kali ya. Alumni ilmu keuangan. Saya nggak hafal soalnya di sini. Bu Melani, alumni SFM. Nih Bu Melani yang kemarin nge-zoom sama saya bukan ya? Masih ingat namanya, mudah-mudahan masih orang yang sama ya. Halo Bu Melani. Ada Pak Firdaus dari Depok Retail. Halo Pak Firdaus. Nih tumben. Oh ada Pak Yudi. Fruta Gelato. Oh timnya Pak Ari ya. Pak Arinya ikut nggak Pak Yudi? Pak Ari juga masih ikut program ini ya. Kelas BFM ya. Business Finance Mentoring sama Coach Zak ya. Pak Ari. Oke salam kenal Pak Yudi. Mana lagi nih? Ada juga dari Makassar. Saya dari tadi nyari yang Sulawesi ya. Ketemu juga nih. Ada Pak Harmun. Pak Harmun apa Pak Harun nih? Kayaknya Pak Harun salah ketik nih ya. Pak Harun dari Makassar, kontraktor telekomunikasi. Salam kenal Pak Harun. Oke. Pak Adi, alumni SFM 25, baru kemarin. Halo Pak Adi, ketemu lagi Pak Adi. Salam kenal. Boleh Pak Adi diketik kali Pak ya nama apa bidang usahanya apa biar kita biasanya Coach Zak ngeliat lagi kan teman-teman di sini sebelum masuk biasanya. Oh Bu Mike nyebut tadi buat makanan ringan. Oke, salam kenal Bu Mike. Siap, siap, siap. Ada Pak Harmun ya. Ini alumni CFO ya 2022. Udah lama ya. Mantap, mantap. Oke, siap. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, baru masuk ya, silahkan absen dulu ya. Nanti saya ucapkan selamat datang juga di Zoominar Mingguan Ilmu Keuangan. Ini merupakan suatu sarana ya, sarana pembelajaran keuangan bisnis yang difasilitasi oleh platform ilmukeuangan.com untuk para pelaku bisnis atau pegiat bisnis di Indonesia. Dan acara ini disupport oleh Zahir Accounting, Vio Optical, Clove Research, dan ilmukeuangan.com. Ya, ini materi kita, tema kita pada hari ini mungkin sesuai dengan flyer yang di-share ya sama tim ilmu keuangan. Topik kita adalah pemilik usaha dengan pola pikir CFO, business owner dengan CFO mindset. Nah, kita belajar bersama Coach Zak. Kita mungkin hari ini agak beda materinya. Kalau biasanya materi kita banyak bahas apa ya? Cash flow, bahas cash flow, bahas profitability, belajar analisa gitu ya. Mungkin hari ini kita belajar fundamentalnya, khusus buat hari ini, fundamental finance ya, strategi finance dan strategi priority dan set strategi priority ya bersama Coach Zak di hari ini. Temanya agak beda gitu, tapi itu fundamental sekali untuk strategi keuangan bisnis kita. Ya, buat teman-teman yang baru datang, silahkan boleh ikuti mungkin ya sesuai sama yang di chat room. Itu aja dulu, absen dulu teman-teman. Kita sambil nunggu Coach Zak. Sebutkan nama, dari kota mana, dan bidang usahanya apa. Perlu kami informasikan juga, izin share screen ya. Soalnya banyak juga yang baru pertama kali datang ya di sini. Izin share screen. Materi kita hari ini, pemilik usaha dengan pola pikir CFO, bersama speaker kita, Coach Zak M. Yahya. Izinkan saya perkenalkan Coach Zak, beliau seorang business finance expert ya. Oke, izinkan saya perkenalkan Coach Zak, beliau seorang business finance expert. Insya Allah ya teman-teman, nanti kita akan adakan workshop terdekat di bulan Mei ini. Ini khusus buat CFO ya, 20, maaf bukan khusus untuk CFO ya, untuk business owner atau teman-teman yang apa namanya, untuk business owner untuk para finance manager ya, ini sangat rekomendasi sekali untuk ikut kelas CFO. Insya Allah kita adakan pada tanggal 20 dan 21 Mei, 2 hari full day ya di Pullman Tamrin Jakarta.
tentunya bersama Coach Yusak. Nah, ini profil dari Coach Yusak, izinkan saya perkenalkan buat teman-teman yang baru pertama kali ikut ya di Zoominar bersama Coach Yusak. Mungkin belum kenal ya, baru kenalnya masih di Instagram atau di sosial media atau di YouTube ya. Nah, beliau ini selain seorang praktisi, beliau juga seorang akademisi ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saat ini beliau sebagai seorang CEO dan founder di ilmu keuangan, former CEO dari Serasa Food ya, formernya, co-founder dari SS Venture Capital, founder dari Smart Financial Map Program, beliau juga business advisor di beberapa company. Beliau juga salah satu International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst dan masih aktif sebagai financial expert di Foodies dan juga masih aktif sebagai financial expert di BSID dan mengajar di beberapa university. Dan insya Allah nanti pada tanggal 20 sampai tanggal 21 Mei kita adakan kelas CFO ya teman-teman. Pastikan teman-teman yang kemarin belum hadir, ya kita hadir nih. Kemarin soalnya terakhir itu seingat saya itu ada teman-teman yang nggak bisa ikut ya karena telat ya, udah full karena memang di Jakarta ini untuk seat yang agak besar, ruangan yang agak besar agak susah di Jakarta gitu. Beda dengan kelas SFM yang di Bandung ya. Ini kita muat sampai 90 peserta. Kalau di Jakarta kayaknya agak susah kita nyari tempat yang agak besar gitu. Makanya seatnya sangat terbatas sekali. Buat teman-teman yang mau daftar, yuk segera daftar. Pastikan bawa timnya juga ya. Jadi buat business owner, buat orang tim finance-nya silahkan belajar bareng-bareng bersama Coach Yusak. Ini materinya kalau 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 pesertanya bukan orang finance boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Supaya apa? Align dengan strategi yang akan kita jalankan. Jadi nggak jarang ya peserta kita dari orang-orang non finance gitu ya. Bahkan kalau business ownernya mungkin 90% orang-orang yang memang bukan backgroundnya dari finance teman-teman sekalian. Gitu. Oke, mungkin Pak Robert kita sambil nunggu Coach Yusak ya. Boleh kali ya kita putar ya highlight dari kelas CFO ya buat teman-teman di sini biar tahu gambarannya sambil nunggu Coach Yusak boleh ya? Jadi berikut akan kami tampilkan highlight dari Smart Financial Map yang kita adakan 3 bulan lalu ya, terakhir itu 3 bulan lalu gitu. Silakan Pak Robert, sambil kita nunggu Coach Yusak, kita putarkan dulu highlight dari kelas CFO bersama Coach Yusak. Ya, begitulah tampilan dari highlight dari kelas CFO di batch sebelumnya. Ya buat teman-teman yang mau daftar, yuk segera daftar. Kita insya Allah tanggal 20 dan 21 Mei. Itu hari Senin dan Selasa kalau nggak salah ya, betul, hari Senin dan Selasa kita belajar bersama Coach Cak di Pullman Tamrin Hotel ya teman sekalian. Kita bakal belajar fundamental finance, kita belajar strategi finance, kita belajar set priority finance ya bersama Coach Cak gitu. Oke, teman-teman, ini saya lihat nambah lagi. Tadi barusan 150, sekarang udah 176. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan bersama Coach Zak ya, teman-teman sekalian. Boleh ya buat teman-teman yang baru pertama datang, silahkan lihat di chatroom tuh teman-teman udah ngisi absennya. Yang baru datang silahkan absen. Nama, dari kota mana, bidang usahanya apa. Kalau ada alumni silahkan tulis saja. Aku alumni CFO Mas ya, silahkan ketik di chatroom ya. Oke, saya bacakan lagi teman-teman di sini. Ada dari mana lagi nih? Oke, ada dari Pak Acep, dari Bandung, retail online. Nah, salam kenal Pak Acep. Oh, ada dari Bekasi. Pak Mars ya, Pak Mars Rejo Bekasi. Klinik kecantikan dan produk skincare. Salam kenal Pak Mars. Saya juga Bekasi, Pak. Satu planet kita. Oke. Pak Ridwan, oh ada dari Banjarmasin, Kalimantan, luar biasa. Usaha laundry. Oke. Ini teman-teman, ini juga saya belum tahu nih teman-teman di sini sebagian apa nih backgroundnya nih? Apakah business owner kah? Apa orang finance kah? Atau di luar itu? Boleh mungkin ya sekalian. Banyakan dari mana nih? Dari 170 peserta ini, banyakan business owner apa orang finance gitu? Apakah ada backgroundnya? Sebenarnya kalau kita lihat tadi ya teman-teman di highlight kelas CFO tadi, itu yang di depan tuh ada dokter ya. Salah satu peserta juga itu dokter, owner sebuah rumah sakit yang mau belajar bareng-bareng di komunitas ilmu keuangan di kelas CFO lebih tepatnya. Terus juga tadi ada lagi ada ini ya peneliti ya, gitu. Salah satu dokter ya, dokter peneliti di bidang hama tadi di gambarnya ada juga. Nggak ada background finance-nya gitu. Belajar sama-sama dengan ilmu keuangan. Terus ada juga tadi arsitek gitu. Saya ngeliat soalnya hafal saya sama muka-mukanya peserta di sana. Udah sering ngobrol juga sama peserta tadi kelas CFO. Yang tadi terakhir itu yang laki-laki itu arsitek dari Bali ya, dari Bali. Jadi teman-teman dari Bali juga hadir. Kemarin juga banyak teman-teman dari Sulawesi juga banyak ya, Sulawesi, Kalimantan di kelas CFO ya. Jadi buat teman-teman yang belum belum daftar, yuk segera daftar. Boleh dong teman-teman di sini saya pengen tahu nih, ini rata-rata business owner atau finance
Atau apa nih? Orang marketing juga boleh dong. Pak Ridwan, owner dong. Wes, mantap Pak. Owner. Pakai dong Pak ya. Pak Dani business owner, oke. Silakan ketik business owner, business owner, business owner, business owner. Oh, ada Mbak Destri, karyawan lagi belajar punya usaha besar. Oke, selamat Mbak Destri, selamat datang. Oke, kita belajar bareng-bareng Bu Destri ya. Ada Pak Budi, co-founder, marketing director loh. Orang marketing director aja ikut juga belajar bareng-bareng sini. Oke Pak, kita belajar bareng-bareng Pak. Tenang aja Pak. Di sini rata-rata business owner juga backgroundnya bukan orang finance kok Pak. Seperti saya sebutkan tadi, tadi kebetulan banget pas videonya yang keluar di kelas CFO tadi tuh ada dokter, peneliti, ada arsitek, ada juga ada aktor ya, ada aktor juga. Mas Wisnu juga, beliau juga punya beberapa usaha ya, punya beberapa bisnis. Salah satu peserta di kelas CFO sebelumnya. Bu Alfi karyawan biasa, oh karyawan biasa, tapi ini langsung sama ownernya Bu ya, atasannya, direktur berarti. Salam kenal Bu Alfi. Oke, manajer karyawan. Oh, ada beberapa ya. Kalau karyawan boleh dong mungkin dilengkapi ya. Karyawan apa nih? Apa orang finance-nya, orang marketingnya kah gitu, orang operation-nya atau apa nih? Silakan. Business owner, direktur keuangan F&B, Pak Adiatma. Adiatma Arya ya, salam kenal. Oke. On the way business owner. Sip, salam kenal. Bu Lisyurin ya. Staff finance, accounting, tax, oh, keroyokan kerjanya Kang. Staff finance, accounting tax ya, keroyokan kerjanya. Oh biasa sih kalau masih itu masih ya, masih nyambung lah ya. Staff finance termasuk accounting tax. Gak apa-apa Bu, ntar minta gajinya double Bu. Dua job desk soalnya. Owner Paimon Jambi. Oh Pak Gatot, ya. Salam kenal. Oh dari Jambi nih, lumayan agak jauh dari Sumatera. Salam kenal Pak Gatot Jurianto. Namanya Jawa tapi di Jambi Pak ya. Gatot Gatot Jurianto biasanya kan orang Jawa. Siap, siap. Oke, teman-teman yang baru baru masuk ya. Ini saya lihat lagi pesertanya nambah udah 192. Nggak apa-apa ya, kita nunggu coach Sok sebentar. Ini teman-teman saya yakin udah pada pulang kerja, udah di rumah, udah santai. Dan kita juga nggak open kamera ya. Jadi kalau teman-teman sambil dengerin coach Sok pakai HP tiduran di rumah nggak apa-apa, tenang aja. Kita nggak terlalu formal. Nanti kalau udah saatnya tanya jawab silakan. Boleh nanti di sesi kedua kita langsung tanya jawab. Biasanya sih materi pemaparan materi insya Allah nggak lebih 1 jam. Nanti teman-teman kalau udah siap pertanyaan, mendingan ditulis dulu di kertas. Nanti begitu udah open pertanyaan, nanti langsung silahkan ketik di kolom Q&A. Jadi kita banyak diskusi di sana. Itu. Oke, buat yang baru datang, sekali lagi salam kenal dengan saya. Nama saya Bayu. Insya Allah dalam 1-2 jam ke depan saya akan mandu acara ini ya bersama Coach Jack. Kita sambil nunggu Coach Jack hadir di sini. Ini merupakan Zoominar mingguan dari ilmu keuangan sebagai sarana ya, sarana pembelajaran keuangan bisnis yang difasilitasi oleh platform ilmukeuangan.com untuk para pelaku dan pegiat bisnis di Indonesia. Dan acara ini juga disupport oleh Zahir Accounting, Avia Optical, Clove Research, dan ilmukeuangan.com. Gitu. Kalau teman-teman belum tahu ilmukeuangan.com itu apa, ini adalah suatu platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku bisnis di Indonesia gitu dengan foundernya tentunya Coach Yusak gitu. Oke, kalau belum apa yang baru datang silahkan absen aja ngikutin seperti sesuai dengan chat di sebelumnya ya gitu. Pak Elri di Bali on the way tidur nih. Oh ya Bali beda 1 jam ya, 1 jam ya beda 1 jam Pak ya. Oh ya Pak ya sambil santai aja Pak gitu. Kalau ketiduran ya nggak apa-apa dimaklumi beda 1 jam. Apalagi yang di wilayah Sulawesi ya beda 2 jam kalau nggak salah teman-teman yang di Sulawesi. Dari Papua ada nggak nih ya? Kemarin dari peserta ada salah satu dari mana ya? Papuanya. Saya lupa bukan Jayapura ya, daerahnya agak agak pelosok juga luar biasa ya. Itu datang ke Jakarta untuk belajar bersama Ko Jusak ya. Salah satu kontraktor juga dari Papua gitu. Ini teman-teman nggak ada yang dari Papua nih? Nah, Malang juga. Oh, oh ada dari Malang ya. Ada dari Malang. Ada Pak Baihaki, ada Pak Haidarab Haidarab Dap. Wah, namanya unik nih, Pak. Oh, Pekanbaru ada, Sumatera. Ini tumben kita udah berapa batch ya, teman-teman dari Pekanbaru biasanya agak banyak nih tumben ya, belum ada. Pak Hendra mungkin udah lama nih, kita teman-teman dari Pekanbaru belum ada yang ikut workshop. Ayo Pak, hadir di Pekanbaru nih Pak. Ini seingat saya 2 kali pertemuan workshop ilmu keuangan Pekanbaru biasanya ada banyak ya. Ini 2 kali udah belum belum ada lagi nih. Oke, siap 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 siap.
Nggak tidur dong kan mau belajar. Oke, by the way saya perempuan. Oh ya maaf Bu Eri. Siap, siap Bu Eri. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya materinya. Oh enggak lah. Biasanya kalau materinya relate ya, biasanya cenghar gitu. Apalagi kalau di kelasnya Kozak gitu ya. Uniknya kita belajarnya apa namanya serius ya, tapi insya Allah sih nggak ngantuk. Kalau yang saya lihat sih, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada peserta yang kengantukan tuh nggak ada gitu. Semuanya semuanya cenghar gitu di materinya Coach Zak. Ya, bukan karena entertainnya, bukan karena apa? Karena memang materinya relate sekali dengan permasalahan gitu, dengan permasalahan yang dihadapi para pengusaha-pengusaha di Indonesia gitu. Bahkan kita kalau mau masuk ruangan itu ya apa ya istilahnya ya kalau kita mau minum kopi aja di ruangan harus agak pelan-pelan soalnya kalau bunyi seruput gitu kedengeran sama teman-teman saking saking kusuknya ya ikutin materi dari Coach Zak gitu. Ya, jadi teman-teman setiap workshopnya Coach Zak, insya Allah ya kita bakal belajar banyak tentunya tentang apa ya kaidah-kaidah keuangan gitu ya. Kalau di SFM kita belajar tentang kaidah-kaidah analisa keuangan gitu ya. Kalau di CFO kita belajar tentang kaidah-kaidah strategik gitu ya. Ini kenapa sih nggak kita jadiin satu aja materinya? Kalau kita jadiin satu ya nggak cukup waktunya 2 hari. Mungkin bisa butuh butuh paling nggak setidaknya 4 hari. Nah, agak susah ya kalau buat para business owner buat nyisihin waktu 4 hari ya sebaiknya 2 hari udah cukup. Jadi sengaja kita pisahkan waktunya antara CFO dengan SFM supaya lebih lebih ngena ya materinya, lebih terfokus ya. Jadi di SFM belajar analisa, di SFO kita belajar tentang strateginya seperti apa. Dan tentunya setiap akhir materi kita langsung ada belajar study case. Di SFM kita belajar analisa, membuat financial modeling. Di CFO kita belajar membuat fundamental ya persiapan apa financial canvas ya bersama Coach Zak itu strategi keuangan di 5 tahun ke depan. Wah, alhamdulillah udah masuk di sini Coach Zak. Coach, assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman udah nunggu nih. Alhamdulillah udah hadir di sini Coach Zak. Ada 200 orang Coach sudah nunggu nih, ready. Ada teman-teman dari Bali. Uh, Coach, saya sambil tidur-tiduran boleh nggak? Beda 1 jam soalnya sama di Bali ini. Wah, boleh, nggak apa-apa, Itu santai. Tenang aja, kita nggak open kamera kok, teman-teman. Nggak open kamera, jadi bisa sambil tiduran. Yang penting nyimak ya, teman-teman. Gitu. Oke, Coach, alhamdulillah tadi udah saya teman-teman udah ngabsen juga kalau Coach saya mau lihat teman-teman dari peserta dari mana aja gitu. Ada beberapa juga alumni. Saya juga ada perkenalkan Coach Zak, background Coach Zak siapa dan materi kita pada hari ini insya Allah ya. Materinya kita business owner dengan CFO mindset ya atau pemilik usaha dengan pola pikir CFO gitu. Oke, teman-teman kayak udah siap di sini menyimak materi Coach Zak. Ingat ya, teman-teman jangan isi di kolom Q&A kalau ada bahan yang mau didiskusikan, silakan dicatat dulu, nanti pas sesi kedua kita lanjut diskusi, tanya jawab di kolom Q&A. Oke, waktu dan tempat kita persilakan untuk Coach Ishak. Silakan Coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Oke, teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul lagi gitu ya di Juminar Series Ilmu Keuangan dan senang saya bisa hadir gitu ya, walaupun maaf saya agak telat karena tadi baru sampai di jalan Jakarta agak macet. Saya baru selesai meeting sekitar jam 7 gitu ya, terus perjalanan ke rumah ya 1 jam. Jadi ya alhamdulillah saya baru sampai gitu ya. Sholat Isya sebentar biar nggak kepikiran gitu ya. Jadi sekarang udah tenang lah insya Allah. Jadi habis ini ya bisa langsung tidur gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang udah kenal saya gitu ya, senang bisa ketemu kembali. Buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Jadi memang saya bersama dengan tim ilmu keuangan setiap minggunya itu akan berbagi gitu ya di Juminar materi-materi tentang keuangan gitu ya, materi tentang keuangan. Dan adapun yang ingin saya bagikan malam hari ini adalah bagaimana buat Anda para business owner itu memiliki mindset ya, artinya memiliki juga mindset seorang CFO gitu ya, seorang CFO. Nah pertanyaannya kenapa kan gitu ya? Kenapa kita harus memiliki mindset seorang CFO? Nah, di sinilah yang saya ingin eh, sampaikan ke teman-teman nantinya. Oke, nah tadi saya udah sekilas baca gitu ya, Masya Allah ini datangnya jauh-jauh nih. Ada dari Pekanbaru, ya, ada dari Makassar, ada dari Bali, ada dari Bandung, Insya Allah ada dari Solo dan
Dan memang kalau di Juminar saya itu memang hampir semua daerah ada, ya. Daerah-daerah top 5-nya ya, itu biasanya nih top 5 nih kalau saya sebut nih biasanya ya Jakarta, Bekasi, Jabodetabek ya udah pasti ya. Terus yang kedua biasanya nih salah satu top 5-nya itu Makassar. Ya, saya senang dengan Makassar dan saya kebetulan sedang membantu beberapa bisnis ya di Makassar, dan Solo minggu depan saya ada agenda ke Makassar gitu ya, karena memang banyak yang saya bantu di sana, bahkan kita ada kelas di sana ya, growth hacking bersama dengan teman-teman Makassar gitu. Jadi thank you ya teman-teman Makassar, ini salah satu kota dengan pengusaha yang hobi belajar. Nah, lalu ada lagi Kalimantan juga nggak kalah tuh, baik ya. Kalimantan juga cukup banyak ya. Kalau saya bikin kelas di Bandung, di Jakarta tuh, Masya Allah banyak sekali teman-teman dari apa Kalimantan. Lalu Solo, Jogja, Semarang ya, Joglo Semar gitu ya. Joglo Semar itu juga cukup banyak tuh. Jadi Jabodetabek, Joglo Semar itu cukup banyak. Bahkan eh, Bali juga coach. ya, saya pernah diundang ya sama teman-teman Semarang gitu ya untuk eksklusif untuk hadir ketemu dengan teman-teman pengusaha di Semarang, insya Allah. Ya di Solo juga tuh saya kadang-kadang saya di Solo nih saya udah bilang gitu ya, Solo tuh kota ketiga saya sekarang. Saya udah 2 tahun lebih mungkin ada satu pekerjaan di Solo yang setiap bulan saya secara rutin ke Solo gitu ya. Makanya saya bilang setelah Jakarta dan Bandung, Solo adalah kota ketiga saya apa namanya saat ini, karena memang saya punya kerjaan yang cukup rutin ya di Solo. Jadi bahkan saya udah punya komunitas lari juga di Solo, udah lari bareng-bareng dengan teman-teman di Solo. Oke, gitu ya. Dan lain-lain banyak Solo. Jadi di sini kita bisa bernetworking, berkenalan gitu ya satu sama lain, dan selain kita juga belajar. Oke, teman-teman, saya akan coba sharing gitu ya materinya sebelum nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada yang nanya aja, tapi saya coba hold dulu ya pertanyaannya. Oke, teman-teman, saya coba tadi udah diperkenalkan ya, mungkin sama Bayu ya tentang eh, bagaimana kita sebagai business owner memiliki mindset seorang CFO gitu ya. Nah, ini perkenalkan saya memang lebih banyak bergelut di bidang bisnis finance ya, business and finance, membantu banyak perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dari kacamata finansial gitu ya, dan juga strategi-strategi bisnis gitu teman-teman. Saya juga dosen ya di beberapa kampus yang paling tetap saya ngajar di Pajajaran gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau kenapa business owner harus punya skill seorang CFO? Nah, ini mungkin mencoba menjawab eh, apa flyernya ya, brosurnya, judulnya. Kenapa business owner harus punya skill seorang CFO? Nah, jawabannya begini. Bisnis itu tentang bagaimana Anda membuat keputusan. Ya, ribuan bisnis mungkin Anda harus ambil keputusan. Ya, ribuan keputusan bisnis Anda harus ambil, Anda harus timbang. Dari mulai keputusan-keputusan yang kecil, keputusan yang besar, ya, keputusan yang resikonya kecil, resikonya besar, ya, dan segala macam. Nah, karena kita ngambil keputusan, banyak sekali keputusan yang harus kita ambil, maka Anda harus betul-betul punya landasan, dasar dalam mengambil keputusan bisnis. Jadi, apakah selama ini kita ngambil keputusan bisnis hanya menggunakan feeling, insting, intuisi gitu ya, atau kita menggunakan data-data keuangan? Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, karena ribuan keputusan bisnis harus Anda ambil sebagai business owner, maka salah satu skill yang harus Anda miliki adalah skill seorang CFO. Karena CFO banyak sekali data yang dia gunakan. Contohnya misalkan, contohnya misalkan, pada saat Anda mau membuat bisnis objektif atau tujuan dari bisnis, ya, objektif dari bisnis, ya, yang mana dulu yang Anda akan kembangkan? Apakah Anda memilih bisnis growth atau Anda memilih bisnis yang profit? Mungkin pertanyaan ini agak membingungkan. Mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa harusnya kalau bisnis itu tumbuh, pasti profit.
Jawabannya belum tentu, teman-teman. Kalau Anda ngelihat bisnis-bisnis sekarang, seperti contohnya Gojek. Gojek itu sampai hari ini secara bisnis itu belum profit, ya. Ya dia udah klaim dia udah EBITDA positif atau operasional profitnya udah mulai udah mulai positif. Tapi belum sampai di tahapan Gojek itu bisa bagi-bagi dividen. Gitu ya. Artinya secara laba bersih masih negatif. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan itu tumbuh? Tumbuh, ya. Bahkan pertumbuhannya eksponensial, gitu ya. Pertumbuhannya sangat sangat drastis. Tapi profit belum. Nah, mungkin Anda bertanya juga, kenapa nggak dibikin profit? Jawabannya adalah, kalau perusahaan itu dibikin profit, pertumbuhannya mungkin nggak sebesar sekarang, ya. Mungkin Gojek akan dikalahkan dengan kompetitor. Mungkin Gojek nggak akan bisa sustain atau nggak akan bisa eh, eh, apa sampai sebesar sekarang lah, itu jawabannya. Kenapa? Karena memang strategi yang dijalankan sama Gojek dan para startup-startup yang lain itu memang adalah strategi bagaimana kita bisa tumbuh secara eksponensial, mengakuisisi customer dengan cepat, gitu ya, memenangkan perlombaan di waktu yang singkat di antara kompetitor yang lain, gitu loh. Nah, karena strategi mereka pengen tumbuh cepat, maka udah otomatis mereka akan mengeluarkan banyak sekali biaya untuk bisa bersaing. Salah satunya misalkan customer acquisition. Ya, customer acquisition apa yang mereka lakukan? Mereka banyak memberikan promo, diskon dan segala macam. Yang menyebabkan profitability mereka tergerus dan tapi profit mereka korbankan, mereka mendapatkan pertumbuhan. Ya, dan strategi itu berjalan atau bisa dibilang berhasil, gitu ya. Sementara perusahaan-perusahaan yang menjaga profit belum tentu bisnisnya bisa tumbuh dengan cepat. Kenapa? Ketika kita menjaga profit, kita pengen perusahaan itu profit, udah pasti kita akan menjaga biaya, ya. Kita akan menjaga biaya supaya perusahaan tetap profit. Nah, menjaga biaya berarti kita kan harus memanage biaya, kontrol biaya. Jangan sampai boros, efisiensi seefisiensi mungkin. Akhirnya kita nggak berani, tidak berani spending kok, marketing begitu banyak, ke SDM begitu banyak, sehingga perusahaan itu mendapatkan profit walaupun pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Nah, lalu strategi yang mana yang benar? Apakah strateginya Gojek atau strategi yang profitability, fokusnya kepada profitability itu benar? Jawabannya dua-duanya benar, tergantung dari bisnis objektif. Ya, tergantung dari bisnis objektif masing-masing perusahaan. Tentunya perusahaan itu punya bisnis objektif yang berbeda. Yang kedua, misalkan Anda dihadapkan pilihan mau menyelamatkan profit atau lebih fokus pada cash flow. It's game, teman-teman. Ini game, ya. Kadang-kala ya, untuk mengorbankan, untuk mendapatkan profit, kita harus ngorbanin cash flow. Untuk mendapatkan cash flow, kita harus ngorbanin profit. Kasih contoh ya. Contohnya misalkan kayak gini. Anda, Anda punya customer. Ya, Anda punya customer, Anda misalkan jual produk Anda ke customer. Nah, customer Anda nih misalkan distributor, retail, ya, atau B2B misalkan. Lalu Anda jual ke customer Anda dan customer Anda akan membayar dalam waktu 30 hari. Artinya ada termin payment ya, 30 hari. Nah, di satu kondisi bisnis Anda ada masalah sama cash flow. Bisnis Anda ada masalah sama cash flow yang menyebabkan ya Anda tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai kewajiban-kewajiban jangka pendek misalkan. Nah, akhirnya Anda ngobrol dengan customer Anda untuk bisa dibayar lebih cepat. Lalu Anda memberikan kompensasi sekian persen gitu ya dari profit Anda ya sebagai kompensasi agar customer Anda mau bayar lebih cepat atau orang biasanya sebutnya cash discount ya, dikasih diskon kalau customer membayar cash.
Nah, cash discount adalah strategi menyelamatkan cash flow dengan mengorbankan profit, ya. Sebaliknya misalkan Anda memiliki cash flow yang cukup banyak, ya, Anda memiliki cash flow yang cukup banyak. Nah, kalau cash flow Anda cukup banyak, maka Anda akan mencari tempat bagaimana uang itu bisa meningkatkan profit atau return namanya. Lalu cara yang paling gampang, kita balik aja situasi yang tadi. Anda punya supplier, tadinya kita ngomongin customer, sekarang ngomongin supplier. Selama ini Anda bayar ke suppliernya mundur 30 hari. Lalu ada hubungin supplier Anda bilang, kan selama ini kita bayar 30 hari, mau nggak saya bayar cash? Gitu ya, mau nggak saya bayar cash? Ya supplier harusnya senang ya dibayar cash, kecuali dia memang duitnya kebanyakan juga gitu ya. Nah, tapi Anda minta diskon. Nah, minta diskon sekian atau cash kompensasi dari pembayaran cash. Nah, di situ Anda bisa ningkatin profitability. Nah, itu baru satu contoh ya, teman-teman. Artinya, profit, business growth, dan cash flow ini yang saya sebut dengan triangle business objective. Segitiga tujuan bisnis. Yang mana mereka tiga hal ini akan saling berkaitan, dan yang tiga hal ini akan saling, yang mana dulu yang akan Anda prioritaskan itu depend on kondisi bisnis Anda. Gitu ya. Jadi bisnis itu bukan template, teman-teman. Manajemen keuangan itu bukan template. Anda nggak bisa niru manajemen keuangan perusahaan orang lain Anda terapkan ke bisnis Anda. Nggak begitu. Ya. That's why saya kalau membantu perusahaan, saya akan cari tahu dulu karakteristik dari perusahaan ini apa. Karena manajemen keuangan akan menyesuaikan. Gitu ya, akan menyesuaikan. Makanya saya kalau bantu perusahaan, saya mau ketemu ownernya. Saya mau ketemu owner. Kenapa? Karena banyak informasi yang harus saya dapat dari ownernya. Karena ownernya lah yang akan apa, memiliki kepentingan terhadap bisnis tersebut. Lalu misalkan keputusan-keputusan yang lain, perusahaan punya duit, kemana perusahaan akan belanjakan? Apakah beli aset atau diinvestasikan lagi ke marketing agar tujuannya apa? Meningkatkan market share. Atau keputusan-keputusan misalkan mau beli aset sewa atau beli gitu. Atau Anda mau produksi sendiri atau di outsource atau maklun. Ini keputusan-keputusan keuangan semuanya, teman-teman. Ya, pada saat cash flow Anda lagi kesulitan, Anda bingung mau bayar gaji karyawan dulu atau bayar supplier. Kalau Anda gaji karyawan, Anda nggak punya uang buat bayar supplier. Kalau Anda bayar supplier, mungkin Anda nggak punya uang buat bayar gaji karyawan. Terus yang mana dulu gitu? Ya. Anda lebih baik melakukan activity iklan atau diskon. Ya, pada saat Anda mau funding, butuh investor, Anda lebih suka mencari hutang atau Anda mencari investor. Nah, jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan ke Anda semua adalah tidak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan. Ya, 100% keputusan bisnis adalah keputusan keuangan, teman-teman. Ada financial aspek yang harus diperhatikan. Mungkin kalau Anda bisnis meeting dengan HRD, mungkin nggak directly Anda harus berhubungan dengan orang sales, gitu ya. Orang PPIC mungkin nggak terlalu berhubungan dengan apa, dengan orang apa HRD misalnya, gitu ya. Tapi kalau keuangan semuanya berhubungan dengan HRD, kok ada berhubungan, ya, dengan sales sangat berhubungan, dengan PPIC, inventory, operation semuanya berhubungan. Jadi bisa dipastikan 100% keputusan bisnis adalah keputusan keuangan. That's why Anda sebagai business owner wajib ngerti keuangan. Wajib punya mindset sebagai seorang CFO. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa nggak hire CFO aja? Ah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kita sebenarnya harus punya mindset sebagai seorang CFO? Kenapa nggak hire CFO? Itu pertanyaan yang bagus. Tapi masalahnya adalah CFO yang beneran CFO.
yang beneran CFO, minimal standar saya lah ya, standarnya saya. Hari ini tuh nggak banyak orangnya, ya. Yang kedua, kalaupun ada mahal, ya, mungkin rate gajinya ya minimal 100 juta lah. Itu udah paling rendah menurut saya level CFO sekarang, ya. Yang bagusan lagi berpengalaman mungkin rate-nya di antara 150 sampai dengan 250 juta mungkin. Anda harus gaji CFO tersebut gitu. Yang kedua, nggak banyak dari CFO kalau dia sekarang lagi berkarir di perusahaan besar mau turun gunung ke perusahaan yang lebih kecil, nggak banyak, ya. Artinya apa? Iya, susah. Selain mahal, susah orangnya. Dan makanya saya selalu mengatakan minimal kita sebagai owner harus mengerti dulu gitu. Kita harus mengerti dulu, ya, tentang apa? Tentang keuangan. Sampai nanti mungkin ada waktunya bisnis kita udah siap gitu ya, udah cukup besar untuk bisa menggaji orang. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi Anda sebagai business owner nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Anda perlu sparring partner, ya, untuk berdiskusi terkait masalah keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil. Nah, CFO adalah partner strategiknya CEO. Bahkan kita bilang tangan kanannya. Tangan kanannya CEO adalah CFO. CEO akan kesulitan mengambil keputusan kalau nggak ada CFO-nya, ya. CFO yang akan memberikan masukan-masukan, baik masukan-masukan yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, ya. Dia bekerja menggunakan data, analisa, ya, manajemen resiko, dia akan memberikan beberapa alternatif pilihan gitu ya, keputusan-keputusan yang bisa diambil sama CEO-nya. Nah, jadi penting sekali kita sebagai owner, apalagi Anda juga owner yang merangkap sebagai CEO, Anda punya skill ya seorang CFO. Gitu ya. Nah, jadi CFO perannya sangat sangat strategis. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar di belakangnya ada CFO yang kuat, ya. Ada CFO yang kuat. Banyak sekali orang-orang keuangan. Gitu ya. Apakah perusahaan itu jika pengen tumbuh harus meng-hire banyak sekali marketing? Iya. Tapi banyak yang marketing tanpa adanya CFO, tanpa adanya orang keuangan yang kuat di perusahaan, itu akan babak belur, teman-teman. Ya, jadi penting. Saya juga mau tes ke teman-teman nih, misalkan Anda punya bisnis, Anda punya bisnis yang udah cukup lama dan bisnisnya cukup berkembang. Lalu Anda pengen apa ya, cuti lah. Anda pengen istirahat sejenak, Anda pengen keluar negeri, dan Anda nggak pengen mikirin bisnis dulu deh sementara waktu. Ya, Anda pengen healing misalkan. Either Anda pengen apa, umroh, Anda mau matiin handphone, pokoknya nggak mau ada mikirin kerjaan sebulan. Atau Anda mau naik haji nanti, ya. Atau Anda pengen jalan-jalan ke Eropa, kemanapun ke satu tempat yang Anda nggak mau mikirin pekerjaan. Ya, jadi bisnis Anda tinggalin. Nah, kemana bisnis itu Anda titipkan gitu? Apakah bisnis itu akan Anda titipkan ke orang sales, ke orang marketing, atau ke orang keuangan? Coba teman-teman, saya mau cek. Kalau misalkan Anda seperti itu, Anda mau titipkan ke siapa? Ke orang sales apa ke orang keuangan? Kalau Anda misalkan mau ninggalin bisnis Anda 2 bulan dan Anda betul-betul nggak mau nerima telepon, WA, apapun itu yang berhubungan sama bisnis, Anda titipkan bisnis ini ke tim Anda. Kira-kira Anda akan lebih nitipkan bisnis Anda itu ke siapa? Ke orang sales atau ke orang keuangan? Silakan teman-teman ketik di chat. Ya, ada yang nitip ke orang sales ya, dan banyak yang nitip ke manajer keuangan. Nah, tanpa perlu Anda ceritakan, kasih tahu ke saya kenapa, ya, mungkin saya bisa menerka gitu. Karena apa? Karena Anda pengen bisnis Anda selamat kan gitu ya. Bisnis Anda selamat.
Gitu. Jadi mungkin, nah orang keuangan itu, teman-teman, kenapa Anda akan titipkan ke orang keuangan? Ya, dia akan lebih memilih ya bagaimana perusahaan ini bisa tumbuh dan juga terhindar dari resiko-resiko. Itulah kenapa orang keuangan Anda pilih. Ya, karena bisnis ini kan tentang manajemen risiko kan. Keuntungan hanya akan Anda dapat kalau Anda berhasil mengelola risiko. Dan betul jawaban teman-teman. Bahkan data yang lain mengatakan bahwa the majority of Fortune 500 CEOs don't come from marketing, product, or engineering. They come from finance. Jadi para CEO banyak ya, the majority sudah. The majority berarti kalau majority kan 50% lebih para CEO di perusahaan-perusahaan yang masuk di Fortune 500, ini perusahaan-perusahaan oh, besar di dunia, itu backgroundnya mereka bukan marketing, bukan produk, dan juga bukan engineer. Mereka adalah orang finance. Jadi orang finance yang ngerti bisnis itu jauh lebih mengerikan sebenarnya. Ya jauh lebih mengerikan. Mereka punya visi yang kuat. Dan saya sering ngomong kayak gini. CEO yang ngerti keuangan, CEO yang ngerti keuangan punya strategi 10 kali lipat dibanding CEO yang nggak ngerti keuangan. Saya bisa buktikan itu, teman-teman. Saya bisa buktikan. Kenapa? Karena CEO yang ngerti keuangan, dia lebih tahu untuk mencapai tujuan bisnis, dia punya banyak cara. Dan cara-caranya itu tergambar jelas di dalam model keuangan yang udah mereka buat. Jadi kalau teman-teman ada di sini alumni SFM, saya kasih template, saya kasih ilmu yang sama, saya kasih contoh kasus yang sama, saya kasih tools yang sama, saya kasih template Excel yang sama. Saya kasih mereka ilmu yang sama selama 2 hari, lalu saya minta mereka untuk menyelesaikan contoh kasus yang sama. Outputnya sampai hari ini 25 batch. 25 batch. Satu batch rata-rata 80-100 orang. Mungkin udah ribuan. Itu mengeluarkan output yang berbeda, teman-teman. Output yang berbeda. Artinya apa, teman-teman? Ya, artinya apa? Banyak cara menuju Roma. Banyak cara menuju bisnis objektif. Bahkan ratusan cara untuk bisa mencapai goal Anda. Kalau Anda paham keuangan. Gitu ya. Jadi banyak caranya. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, contohnya siapa? Jeff Bezos. Ini orang keuangan Jeff Bezos. Phil Knight, ini founder dan CEO-nya di Nike. Ini adalah orang keuangan. Ya, Jeff Weiner, ini orang keuangan. Bahkan kalau teman-teman cek co-foundernya Kopi Kenangan, yang bisnisnya begitu bisa cepat menjadi unicorn, ya, juga orang keuangan. Ya, dan banyak lagi, teman-teman. Artinya mereka tahu ya bagaimana bisnis itu dijalankan, bagaimana manajemen risikonya, bagaimana strategi itu eh, bisa digambarkan melalui angka-angka dan segala macam. Nah, jadi penting sekali, teman-teman. Jeff Bezos pernah mengatakan bahwa if you don't understand the detail of your business, you are going to fail. Jadi ya, you are going to fail. Anda CEO, Anda owner, Anda nggak ngerti detail tentang bisnis Anda, you are going to fail. Ya, Anda harus paham keuangan. Beberapa partner-partner bisnis saya yang bisnisnya berkembang, ya, berkembang. Saya nggak tahu kenapa. Background mereka keuangan. Ya, mereka orang financial. Ya, mereka lebih detail. Ya, mereka lebih detail. Nah, itu yang saya suka gitu. Lah kan CEO itu kan harusnya berpikir strategis. Yes, strategis, bagus. Ya, tapi berpikir strategis bukan berarti nggak ngerti detail. Ya, Anda harus tahu detail dari bisnis Anda. Saya kemarin membantu satu perusahaan ya, di Bandung ya, besar. Omsetnya udah di atas 1 triliun.
Ya, bisnis dibangun sendiri, bahkan 100% masih punyanya sendiri. Bisnis tanpa hutang, tanpa investor, dibangun dari nol. Ya, omset sekarang udah di atas 1 triliun, karyawan 1000-an, gitu ya. Wah, luar biasa. Saya tanya, Pak, apa backgroundnya? Finance, ya, finance, manajemen, ya, dua orang, ya, suami istri. Satu backgroundnya accounting, ya, satu finance. Ya, artinya apa, teman-teman? Saya nggak mengatakan orang yang non finance itu nggak bisa berhasil, enggak. Justru di sini kita harus belajar, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan adalah apapun background Anda, kalau Anda pengen bisnisnya berkembang, Anda pengen bisnisnya tumbuh, ya, apapun background Anda harus belajar keuangan. Anda backgroundnya marketing, sales, operation, ya, HR, belajar keuangan. Kalau Anda pengen punya bisnis yang besar, ya gitu teman-teman ya. Nah, kenapa sih orang keuangan CFO bisa mencetak CEO yang bagus-bagus? Jawabannya adalah orang yang ngerti keuangan, dia bisa menghandle, dia bisa memutarkan uang, atau dia bisa menghandle uang atau bisnis seperti yang orang lain nggak bisa lakukan. Jadi dia ini punya beberapa angle memang. Ya, beberapa angle cara mereka berpikir tuh kadang-kadang out of the box. Oh, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Simpelnya gini ya, kalau Anda mainin Excel ya, apakah rumus Excel itu satu? Enggak, teman-teman. Rumus Excel itu macam-macam. Ya, tergantung algoritmanya gitu kan. Kita mau pakai apa gitu. Ya, kita mau pakai model yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, semuanya bisa. As long as itu menuju ke satu tujuan itu. Ya, jadi orang keuangan dia jadi bisa bisa menghandle uang seperti orang lain nggak bisa lakukan. Yang kedua, orang keuangan bisa ngelihat bisnis ya 360 degree. Ya, dia bisa melihat bisnis itu 360 derajat. Karena semua bisnis operation akan bermuara ke keuangan. Ya, yang ketiga, strong understanding of board of investor. Orang keuangan harus paham siapa key stakeholders di dalam bisnis. Karena orang keuangan, CEO yang ngerti keuangan, dia akan memahami yang namanya key stakeholder di bisnis. Siapa aja key stakeholder? Owner, supplier, customer, employee. Ini key stakeholders yang mereka harus pahami. Lalu bagaimana kita memprioritaskan? Siapa yang akan Anda prioritaskan terlebih dahulu? Apakah Anda akan prioritaskan owner, akan prioritaskan supplier, employee, atau customer? Ya, dan dia juga ngerti bagaimana berkaitan dengan strategi. Karena gini teman-teman, bisnis itu ya, bisnis itu ada 3 level. Ada di level fungsional. Kalau saya gambarkan gini ya, saya kasih gambar gitu. Kalau nggak salah ada deh. Ntar dulu ya. Nah, jadi ada 3 level dari bisnis ya teman-teman. Ada di level fungsional, ya, bookkeeping. Ya, kalau saya gambarin di sini, ini namanya functional level. Ya, saya bagi 3 ya. Ya, di sini adalah functional level di bawah. Nah, functional level itu bicara keuangannya hanya sebatas bookkeeping, ya, day to day accounting, apa pajak, cash management, dan segala macam lah. Yang tujuannya adalah goalnya dari fungsionalnya adalah how to support ya business operation. Jadi bagaimana manajemen keuangan itu bisa mensupport business operation. Nah, ini kebanyakan yang masih di teman-teman jalankan sekarang. Jadi kita hanya berpikir keuangan tuh hanya pembukuan. Salah teman-teman, salah. Nggak begitu.
Di level yang lebih tinggi, keuangan itu berfungsi, ini yang level di atasnya namanya business level. Di sini bagaimana manajemen keuangan bisa membantu perusahaan untuk bisa meningkatkan market share atau bisa memenangkan persaingan. Saya kasih contoh misalkan, apa yang dilakukan Kopi Kenangan? Bagaimana Kopi Kenangan melakukan manajemen keuangan? Apa goalnya dari manajemen keuangan? Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan pendanaan equity financing gitu ya untuk bisa membuka cabang yang banyak. Artinya, manajemen keuangan yang mereka lakukan adalah salah satu tujuannya adalah bagaimana membuat bisnisnya bisa menguasai pasar. Gitu. Jadi jangan dipikir orang keuangan itu kerjanya ngerem-ngerem aja, salah. Keuangan di level yang lebih tinggi, dia akan berpikir bagaimana bisa mengalahkan kompetitornya. Contoh, contoh lagi. Ini salah satu contoh ya, yang juga pernah kami bahas ya di beberapa forum-forum. Apa yang membuat Coca-Cola bisa mengalahkan Pepsi? Apakah karena marketingnya, apakah karena salesnya, atau apanya? Apa yang membuat Coca-Cola akhirnya bisa memenangkan pertandingan, persaingan? Apa yang menyebabkan Coca-Cola akhirnya bisa market share-nya bisa lebih besar dibandingkan Pepsi? Apa salah satu strateginya, teman? Ya, kalau Anda bilang strategi distribusinya, dulu teman-teman, distribusinya Pepsi juga luas. Brandnya Pepsi itu nggak kalah dari brandnya Coca-Cola. Tapi Coca-Cola melakukan salah satu strateginya adalah dia mengakuisisi pabrik botol, ya, mengakuisisi pabrik botol. Yang mana kalau kita lihat ya antara Pepsi dengan Coca-Cola sama-sama menggunakan botol. Ya, artinya ketergantungan perusahaan ini akan botol ini tinggi sekali. Akhirnya Coca-Cola lakukan akuisisi perusahaan-perusahaan botol, pabrik-pabrik botol yang menyebabkan Pepsi nggak punya botol. Nah, kalau botol nggak ada, gimana bisnisnya bisa tumbuh gitu? Ya, sementara Coca-Cola udah pada saat Pepsi nggak punya botol, Coca-Cola produksi sebanyak-banyaknya dan mengisi kekosongan-kekosongan di beberapa area distribusinya. Itu salah satunya. Pertanyaannya, di level apa ya Coca-Cola itu berpikir seperti itu? Gitu ya, di level apa? Apakah itu di level marketing, di level sales, di level branding? Enggak, dia berpikir jauh lebih strategis. Dia melakukan akuisisi pabrik botol. Itu udah cara berpikirnya di level strategik, ya. Strategic level. Merger, akuisisi dan lain-lain. Nah, itu teman-teman ya. Artinya penting yang namanya Anda eh, belajar ya, Anda memiliki mindset sebagai seorang CFO apapun background Anda. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tentunya banyak nanti yang kita akan pelajari ya. Anda mungkin bertanya, kalau gitu gimana caranya kita belajar? Bagaimana caranya kita dapatkan mindset ya, ilmu, cara pandang seorang CFO terhadap sebuah bisnis? Ya, nah disinilah mungkin kita harus belajar. Ya, ini salah satu alasan saya membuat kelas CFO. Ya, kelas CFO yang saya tujukan untuk business owner sebenarnya. Ya, agar business owner itu pemilik bisnis atau manajer keuangannya memiliki mindset, ya, memiliki pola pikir, memiliki prinsip-prinsip, cara pandang bagaimana bisnis itu dikelola dan dikembangkan. Ya, bagaimana manajemen keuangan nggak hanya bicara soal current operation, tapi juga bicara tentang future. Gitu ya. Bagaimana nanti Anda memanage risiko, ya, bagaimana risiko itu dikelola, ya, kapan perusahaan gas, kapan perusahaan ngerem, ini semuanya akan Anda akan temui di
di bisnis. Ya, nah itu mungkin ya materi trigger ya teman-teman malam hari ini, gitu ya. Nanti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dan tentunya saya senang nanti kita bisa saling belajar ya teman-teman di sesi tanya jawab nantinya. Oke. Karena waktu gitu ya udah 20.45 gitu ya, cukup buat kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach Yusak. Ya, teman-teman, ini tadi saya lihat banyak teman-teman yang udah nggak tahan ya nanyanya di chat room. Nggak apa-apa. Pak Robert, operator kita silakan Pak dibuka di kolom Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau tanya jawab dengan Coach Yusak, mau diskusi silakan ketik pertanyaan di kolom Q&A. Nah, sementara sambil teman-teman isi pertanyaan di kolom Q&A atau di copy paste ya, yang tadi nanya di chat room, di copy paste aja pindah di kolom Q&A nanti akan kita bacakan. Uh, ada informasi buat teman-teman, silakan cek di chatroom buat teman-teman yang pengen dapat free ebook nih dari Coach Yusak. Ada ya, silakan. Pak Robert boleh di share mungkin ya di chatroom ya. Free ebook buat teman-teman. Oh, udah keluar nih ya, free ebook. Uh, dari Coach Yusak silahkan di copy dulu linknya, dapatkan free ebook infografis finance template Excel tentunya ya, PPT bisnis gratis ya. Silahkan kunjungi website ilmu keuangan. Ada di chatroom ya teman-teman, silahkan. Dan kami informasikan juga, insya Allah CFO Batch 9, insya Allah pada tanggal 20-21 Mei nanti di Pullman Tamrin, Jakarta ya. Buat teman-teman yang mau daftar, silahkan daftar. Rekomendasi saya, silahkan daftar di sini teman-teman. Mumpung masih early bird di sini, gitu. Biasanya dapat tambahan bonus buat teman-teman yang daftar di Zoominar pada hari ini. Pertanyaan baru 3 ya. Sambil kita nunggu pertanyaan, boleh mungkin ya Pak Robert ya. Kita putar dulu highlight dari kelas CFO batch sebelumnya. Jadi teman-teman biar tahu nih gambarannya. Di kelas CFO belajarnya gimana sih gitu keseruannya. Silakan Pak Robert, kita putar highlight dari kelas CFO batch sebelumnya. Segera daftar, insya Allah ntar di chat room akan di spill ya ininya promonya. Tadi kalau kita lihat di highlightnya dari berbagai macam latar belakang ya. Kalau di depan tadi kita lihat ada Pak Dokter, salah satu dokter ya, business owner pemilik rumah sakit. Ada doktor juga peneliti yang juga punya bisnis ya, atau ada juga arsitek ya, prinsipal arsitek yang backgroundnya memang tidak bukan dari finance, bisa belajar juga di kelas CFO. Dan terakhir tadi juga ada Mas Tengku Wisnu ya, backgroundnya seorang aktor yang tentunya dulunya nggak ada background bisnis atau background finance tentunya, dan belajar bersama di Coach Yusak. Yuk teman-teman silakan daftar di kelas CFO. Coach, ini sebelum saya open ke pertanyaan Coach, ini mungkin di spill sedikit kali Coach ya, materi-materi yang akan disampaikan di kelas CFO nanti, dan juga ini saya lihat tadi peserta kan banyak business owner gitu. Rekomendasinya Coach ya, selain business owner, nanti business owner ngajak siapa nih Coach ininya, staffnya nih? Apakah staff finance-nya aja nih yang diajak nih buat ikut di kelas CFO? Ya, Gimana ya, Coach? ya, oke, oke. Oke, jadi pertama business owner-nya wajib datang. Kalau mau ikut kelas CFO, business owner wajib datang. Yang kedua, rekomendasi juga didampingin sama manajer keuangan. Biar apa? Ya, biar Anda punya frekuensi berpikir yang sama nantinya. Pada saat Anda membuat strategi-strategi atau menentukan KPI-KPI keuangan. Gitu ya, itu saya rekomendasikan. Dan lebih bagus lagi kalau Anda juga bawa tim boardnya ya. Jadi manajer-manajer Anda gitu ya, Anda bisa bawa, itu jauh lebih bagus. Jadi nanti pada saat pengembangan apa namanya membuat strategi itu udah sejalan lah cara berpikirnya. Gitu, baik. Oke, siap Coach Yusak. Pak Robert boleh di stop dulu mungkin ya Q&A-nya, nanti bablas nih. Kayaknya lupa di stop. Kita mulai tadi mau start 10 tapi udah bablas 12. Nggak apa-apa Coach ya, ada 12 pertanyaan Coach ya. Kita Allah. kita jawab diskusi secara sprint dulu aja nih Coach ya. Oke, silakan Coach Yusak. Oke, Bismillah, saya coba jawab ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan ya dari Budi. Coach, izin bertanya, mindset apa yang harus dimiliki seorang CFO? Mindset apa aja? Gini teman-teman, mindsetnya gini. Bisnis itu ya, ada peluang, ada juga risiko. Ya, bagaimana kita mengoptimalkan peluang dan menghindari resiko kan gitu ya teman-teman. Keuntungan yang akan Anda dapat hanya akan Anda dapatkan kalau Anda berhasil mengelola risiko. Dan setiap keputusan bisnis yang Anda ambil sebagai owner, ada risikonya.
Jadi artinya apa? Kita nggak bisa bebas dari resiko. Bahkan resiko itu adalah teman baiknya pengusaha gitu loh. Nah, itulah kita harus tahu, maka kita harus belajar bagaimana kita risk management, ya bagaimana kita menganalisa. Yang tujuannya adalah memaksimalkan, mengoptimalkan keputusan-keputusan yang kita akan ambil, gitu. Walaupun kita nggak tahu apakah keputusan itu benar atau enggak, tapi at least kita udah tahu nih apa risiko yang akan terjadi nanti jika kita ambil keputusan tersebut. Jadi banyak ya mindset yang kita harus miliki. Handy, ada giveaway nggak? Coba saya nggak malam ini nggak nggak tahu saya ya. Saya hanya narasumber tanya ke tim ya. Pak Pasek Reksa, orang Bali ya. Oke, baru saya pulang dari Bali minggu lalu. Saya Pak Asek Reksa dari Bali. Oke, salam kenal. Izin bertanya, kalau saya hanya baru bisa akuntansi dasar, apakah bisa? Bisa banget. Bagus malah. Bahkan banyak orang yang background nggak ngerti accounting atau finance juga nggak ada gitu ya, bisa juga ngerti. Karena alhamdulillah gini teman-teman, saya memang kalau teman-teman mungkin pernah belajar keuangan di kampus atau di mana gitu ya. Mungkin teman-teman bingung tuh teori itu gimana cara praktekinnya gitu. Nah, karena kebetulan saya juga akademisi, saya juga pengajar, saya juga praktisi, saya juga investor. Jadi saya mencoba menyampaikan itu dengan simple, sederhana, dengan contoh kasus, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan banyak sekali alumni yang mengatakan itu gitu loh. Jadi insya Allah nggak ada masalah Pak Pasek ya. Kalau ingin kita bisa bertemu nanti insya Allah kita bisa ketemu di kelas CFO Pak. Pak Hasan, izin tanya Coach. Oke. Gimana cara kolaborasi atau kerjasama untuk usaha dengan perusahaan perorangan agar tidak ditipu? Karena saya banyak dengar case bahkan udah ada perjanjian di atas kertas atau bahkan di notaris, tapi tetap akhir-akhirnya ditipu. Nah inilah teman-teman, penipuan ya, buta keuangan. Saya pernah ngomong ini ya, buta keuangan adalah pintu masuk ke penipuan. Nah, pintu masuknya ke bangkrutan juga salah satunya adalah buta keuangan. Anda harus belajar, teman-teman. Kebanyakan dari penipuan itu karena ada knowledge yang ada gap knowledge, saya bilang. Ya, jadi gini, Anda mau ketemu dengan investor, sementara Anda nggak ngerti bagaimana pengetahuannya kalau Anda ketemu investor. Ini bagi-bagiannya gimana, perjanjiannya gimana, berapa, kapan dibaginya, lalu bagaimana ngitung, itu kan semuanya knowledge. Anda berkolaborasi, Anda nggak ngerti ilmunya, itu pintu masuk penipuan. Ya, maka kita harus punya ilmu yang sama. Itulah teman-teman, gunanya belajar itu kan gitu. Semua hal-hal yang sesat, semua hal-hal yang membawa kita kepada hal yang kurang baik adalah salah satunya adalah kurangnya pengetahuan. Jadi belajar keuangan, ya, belajar keuangan. Dan juga diperkuat dengan legal, memang legal salah satu. Nah, tapi kalau Anda belajar keuangan lebih detail, Anda juga akan belajar legal nanti. Ya karena itu berurusan, ya. Dia beririsan dia dalam mengambil keputusan keuangan harus juga mengerti soal legal. Dendi, Coach, kapan bisnis sudah harus tutup, apalagi merugi dalam kurun waktu tertentu? Namun sebenarnya potensinya masih besar, namun belum bisa didapatkan dari tim sales. Gini teman-teman ya, kebanyakan bisnis yang tutup karena ownernya memang udah nggak punya gairah lagi. Itu pengalaman saya sih. Ya, kecuali apalagi bisnisnya masih ada potensinya gitu. Bisnisnya masih ada potensinya, marketnya masih tumbuh, industrinya masih tumbuh, customernya masih ada. Tapi ketika ownernya udah nggak punya gairah, selesai. Tapi kalau Anda masih punya semangat, ya, dan bisnis industrinya masih tumbuh, potensinya masih ada, cuma gara-gara nggak bisa bersaing, gitu ya, saya pikir masih banyak solusinya, gitu. Ya, banyak perusahaan yang profitnya tergerus, akhirnya bisa balik lagi, ya, bisa balik lagi. Ya, pertanyaannya adalah, Anda punya utang nggak?
Ya, Anda masih punya kemampuan untuk membayar kewajiban atau enggak? Lalu bagaimana debt to equity ratio, debt to asset rasionya, rasio keuangannya kayak gimana gitu. Jadi untuk pilot atau membuat perusahaan itu harus ditutup, wah itu banyak faktor, ya. Tapi semuanya nggak ada faktor-faktor keuangan nggak ada gunanya kalau si ownernya memang udah nggak punya gairah. Tapi saya juga banyak membantu perusahaan yang pengen, yang ownernya udah nggak punya gairah. Saya sarankan tutuplah dengan nilai, dengan untung gitu. Kita bisa planning untuk jual perusahaan. Jadi nggak cuma ditutup begitu aja, karena bisnis yang selama ini kita bangun itu kan aset sebenarnya, ya. Itu bisa kita tawarkan ke orang lain. Artinya mungkin masih ada nilai ekonomisnya ya. Pada saat bisnis itu tutup kita jual. Jadi exit strateginya harus ada kita harus bangun. Saiful, izin tanya, Coach, bisnis yang omset dan modal terbatas, baiknya growth dulu atau profit dulu? Atau apakah bisa bersamaan? Bisa juga profitnya digedein, bisa juga growth-nya difokuskan di growth-nya. Tergantung di objektifnya. Tapi kalau memang, makanya objektif bisnisnya apa? Anda membangun bisnis ini untuk apa? Apakah hanya untuk mendapatkan penghasilan bulanan, cukuplah buat tabungan. Kayak kalau cuma sebatas itu mimpinya ya mungkin Anda harus cari profit. Tapi kalau bisnisnya pengen besar, Anda pengen ngalahin kompetitor, ya mau nggak mau mungkin Anda fokus dulu ke growth gitu loh. Ya jadi tergantung ya, tergantung tujuan dari ownernya berbisnis. Coach, pas SFM kemarin wah alumni nih, ada bahas sedikit personal finance terkait beli rumah atau sewa. Boleh sedikit dibahas? Oh, kemarin tuh mungkin saya ngebahas tentang eh ya oke di SFM jarang ada personal finance, ya. Saya nggak bahas personal finance sebenarnya di SFM, mungkin lebih ke business finance. Tapi oke lah, sewa atau beli lah, kira-kira kayak gitu ya. Apa pertimbangannya kan gitu? Apa pertimbangannya? Banyak pertimbangan, ya. Artinya gini, kebanyakan dari kita mungkin lebih memilih untuk punya aset dibandingkan harus sewa gitu. Karena kan kalau punya aset kan lumayan, gitu. Jawabannya tergantung, tergantung kita punya aset atau nggak punya aset, ya. Jadi misalkan nih, kalau Anda punya aset, Anda mobil misalkan, atau rumah misalkan, ya, asetnya Anda miliki sendiri. Nah, dampak terhadap cash flow bagaimana? Dampak terhadap opportunity gimana? Ya, nanti ada bandingan tuh. Biasanya saya bandingkan ada tiga biaya ya. Ada yang namanya relevant cost, ada yang namanya sunk cost, ada yang namanya opportunity cost. Ya, semuanya ada plus minusnya ya dalam kita memutuskan apakah kita harus kelola sendiri, punya aset sendiri ataukah kita sewa. Ya kayak sewa kendaraan misalkan. Ya sewa kendaraan atau beli kendaraan. Nah, itu bisa lihat maintenance cost-nya bagaimana gitu ya. Lalu juga nanti opportunity cost-nya seperti apa dan segala macam sih. Ya kalau bahas pakai Excel nih enak nih Pak Adi nih. Iya, ini kalau malam ini ntar kemalaman nih. Ntar insya Allah ya, kita akan lanjutkan, kita bahas satu sesi khusus ya tentang tema itu. Pak Ahmad Rizal, Coach izin bertanya, jika bisnis di bidang jasa untuk bisa dikatakan sehat, laba bersih berapa dari HPP? Dan jika di bidang penjualan barang, trading ya, sehat. Gini, tergantung tergantung dari industri Anda masing-masing. Karena jasa ini luas, ya. Karena margin itu margin profit itu tergantung dari industri yang Anda pilih, tergantung dari segmen yang Anda ambil. Kalau Anda mengambil, misalkan Anda jualan jasa, jasanya produknya yang dihasilkan produk-produk seni, art, gitu ya. Contohnya apa? Arsitek, gambar, ya, lukisan. Nah, ini bisa menghasilkan profit yang cukup besar karena
value dari produk itu yang menentukan ya si orang itu sendiri gitu. Nggak ada nilainya, nggak ada harga pasarnya. Contohnya misalkan ada suatu arsitek yang terkenal misalkan, ya harganya terserah dia aja udah, gitu kan. Itu akhirnya apa? Profitnya bisa, waduh gede banget tuh, net profitnya gitu. Ya harga terserah dia. HPP ya cuma waktunya dia doang, gitu ya. HPP waktunya dia ngegambar itu dihitung HPP-nya. Jadi profitnya gede sekali gitu. Nah, atau jasa di konsultan, ya, berapa manpower-nya segala macam. Tapi memang jasa memang kebanyakan dia punya profit bisa lebih besar, bisa di atas 30%, 40%, ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung ya dari industri dan target segmentasi yang Anda pilih. Kalau bisnis trading, misalkan Anda distributor atau retailer, ya kebanyakan mungkin berapa net profitnya mungkin bisa cuma single digit gitu. Cuma 9%, 7% ya, seperti itu. Ya, jadi memang Anda harus pintar-pintar dalam memilih bisnis nantinya. Oke, saya lanjut ya, Novan Maulana. Selamat malam, Coach. Malam. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Sebelumnya perkenalkan Novan dari Jogja. Saat ini sedang memulai usaha bisnis brand tas. Yang ingin ditanyakan bagaimana cara teknisnya ataupun kerangka berpikir dalam menentukan strategi terhadap brandnya. Wah, ini panjang nih jawaban ini. Jadi bagaimana menentukan strategi terhadap produk brand tasnya ini? Nah, strategi pertumbuhan ada 4. Anda fokuskan ke market yang sekarang. Anda fokus di Jogja atau fokus di channel yang sekarang. Atau Anda kembangkan dengan produk varian baru. Atau Anda kembangkan dengan membuka pasar baru atau market yang baru. Atau Anda bisa melakukan diversifikasi bisnis. Gitu ya. Nggak cuma jual tas, tapi juga Anda lakukan diversifikasi produk dan lain-lain. Jadi macam-macam caranya. Saya nggak bisa kasih tahu sekarang karena untuk menentukan strategi tentunya harus ada data yang dibaca. Biasanya kalau saya strategi bisnis itu kalau saya bantu perusahaan itu baru ada pertemuan kesekian itu. Setelah saya dalemin kondisi bisnisnya, analisa bisnisnya gitu. Ya. Ini perusahaan mau diapain? Jadi sama kayak dokter lah ya. Jadi dokter itu baru ngasih obat setelah tahu diagnosanya apa gitu. Gitu ya. Pak Nofri, minimal basic yang kita miliki sebelum ikut kelas CFO apa aja gitu. Agar saat ikut kelas CFO nggak kosong banget dan kalau Anda sudah menjalankan bisnis cukup ya, Anda ikut kelas CFO. Karena bahasa yang saya sampaikan nanti bahasa bisnis. Gitu ya, itu bahasa bisnis. Jadi Anda lebih mudah untuk mengerti gitu. Karena proses bisnisnya begitu-begitu aja, sama aja. Jadi apapun backgroundnya, kalau Anda udah ngejalanin bisnis, Pak Nofri ikut. Ya Anda akan, insya Allah Anda akan paham. Karena saya akan berbicara berdasarkan proses bisnis yang common ya, sering digunakan. Intan, Mbak Intan, izin tanya Coach, bagaimana cara yang paling efektif untuk bisa naik level dari bookkeeping ke controller agar bisa naik ke level CFO? Nah ini mulai pindah, mulai belajar, jangan duduk di tempat yang sama. Mulai Anda dari accounting ya, mulai masuk ke apa? Misalkan pindahnya kemana? Mau ke internal audit atau ke cash flow management gitu ya. Mulai berpikir tentang bisnis yang lebih strategik gitu ya. Mulai coba-coba. Or kalau nggak ada kesempatan di perusahaan Anda boleh pindah perusahaan mungkin yang lebih kecil, tapi posisinya Anda bisa pindah dari sekedar bookkeeping, pindah ke controller gitu ya, atau Anda mulai ke manajemen, cash flow dan segala macam. Ada rekomendasi buku nggak? Banyak, ya banyak, banyak rekomendasi bukunya. Ya, saya membaca buku, misalkan, dan saya kasih ya beberapa contoh buku-buku yang suka saya baca ya. Oke, saya jawab dulu deh ya. Pak Hendro, Coach, perkenalkan saya Hendro, kebetulan bermain sebagai supplier bahan segar ke hotel resto cafe, Horeca ya. Izin tanya apabila tempo 7 hari, 14 hari dan 1 bulan, apakah ada rasio dalam mengambil keuntungan? Gini,
tempo 7 hari, 14 hari, 1 bulan, gitu ya. Ini udah pasti Anda akan bergelut dengan cash flow. Misalkan Anda supply ke hotel, resto, dibayar 1 bulan. Nah, sebelum Anda pikirin soal rasio keuntungan, Anda pikirin dulu soal rasio likuiditasnya. Ya, Anda hitung dulu yang namanya rasio perputaran modal kerja namanya. Nah, di sini kita akan bandingkan pembayaran ke supplier Anda adu dengan pembayaran dari customer. Kira-kira ada gapnya nggak? Gitu loh. Nah, itu dulu teman-teman. Nah, yang kedua, yang hal ini berkaitan dengan keuntungan apa? Kaitannya dengan cost of money. Kenapa? Karena kalau Anda dapat uang dari customer tuh 1 bulan, berarti sebenarnya ada cost of money sekitar 1%, gitu ya, 1% yang hilang, gitu ya. Tapi itu opportunity cost. Opportunity cost itu tidak ditulis, tidak dicatat, karena itu baru opportunity. Nah, maka mungkin yang bisa Anda lakukan adalah makin lama customer membayar, Anda harus minta kompensasi dari atau lamanya bayar si customer itu. Karena Anda harus adu dengan cost of money, ya, sehingga Anda masih bisa tidak kehilangan opportunity namanya. Gitu ya. Jadi kalau tempo ini biasanya kaitannya dengan apa namanya, days of receivable atau receivable turnover. Jadi rasionya ada ya, tapi rasionya itu nggak berkaitan langsung dengan profit, Pak. Gitu. Oke, insya Allah pertanyaannya dahsyat, dahsyat, keren-keren. Di chat juga ada nih. Di chat juga ada. Insya Allah saya coba apa speed ya, jawab ya. Oke, Dendi, coach kapan kita harus tutup tadi udah ya? Udah. Saat tidak banyak kompetitor, profit naik. Setelah kompetitor banyak, profit turun. Kapan saatnya kita gas akuisisi customer dan bagaimana caranya? Teman-teman gini ya, banyak kompetitor, oke. Makanya Anda harus aware ya terhadap kompetisi di pasar itu seperti apa. Nah, Anda bisa lihat kira-kira kompetitor Anda ini punya kekuatan apa dan punya kelemahan apa. Kalau misalkan Anda udah lebih dahulu kuat, ya secara finansial, mungkin salah satu strateginya adalah mengakuisisi kompetitor untuk bisa membuat bisnis Anda lebih besar. Jadi Anda makan, ya Anda caplok tuh kompetitor. Tapi strategi itu juga harus dianalisa dulu gitu ya. Nah, strategi itu masuk ke, kalau di finance itu namanya strategic level atau aksi korporasi namanya. Yaitu dari strategik. Gitu ya. Alif, izin coach, pendapat coach tentang konsep profit first dari oh iya iya, di mana rumus accountingnya penjualan sama dengan penjualan dikurangi keuntungan sama dengan pengeluaran. Ya, saya udah sedikit ya baca ya tentang eh, buku ini gitu ya, tentang buku ini. Tapi secara prinsip gini ya teman-teman ya. Secara prinsip ya, kita nggak bisa berpikir tentang bisnis itu dari satu pandangan orang. Sama, jangankan bisnis, agama aja banyak mazhabnya kan gitu ya teman-teman ya. Jadi orang bisa berpikir. Nah, cuma memang yang relevan dengan kondisi seperti sekarang tuh kayak gimana gitu. Ya, itu seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang ini bisnis itu ya harus fokus ke profit. Ya, profit itu menjadi eh, utama. Ya, jadi sekarang eranya kita bisnis di fokusnya pada pertumbuhan itu udah selesai. Sekarang lagi nggak dibutuhkan. Kenapa? Karena instrumen keuangan sekarang mencari bisnis-bisnis yang fundamentalnya bagus. Udah kembali pasca pandemi. Dulu orang mencari bisnis growth, bisa tumbuh 10 kali lipat, ya.
ngambil keuntungannya dari capital gain. Karena investor akan lebih melihat profitability. Jadi saya setuju ya, kita sekarang mungkin lebih fokus ke profitability, tapi tetap menjaga pertumbuhan bisnis. Kapan kelas CFO? Insya Allah kapan ya? Nanti baik 20-21 Mei ya. Nanti di 2021 Coach. Jakarta kita akan Ya. ada di Hotel Pullman. Itu Nico Hotel tuh. Wah, itu hotel di tengah Jakarta, pas di Bundaran HI itu. Masya Allah. Buat teman-teman yang suka lari, nah itu tempat lari saya tuh. Gitu ya. Jadi insya Allah saya juga akan lari dari situ nanti. Ya, Neta, untuk admin keuangan mana yang harus diikuti terlebih dahulu, CFO atau SFM? Yang paling cepat aja, Mak. Yang paling cepat. Dua-duanya ini melengkapi nih, CFO dengan SFM. Anda yang udah ikut kelas CFO, wajib SFM untuk ngedalemin. Anda yang udah ikut SFM, wajib untuk CFO untuk mengetahui strategiknya. Ya, bedanya SFM dengan CFO apa? Saya gambarkan gini. Kalau SFM itu lebih banyak how-nya, lebih banyak fikihnya gitu ya. Itu di SFM tuh. How to, analisa, analisa, analisa. Kalau CFO tuh lebih banyak why-nya, ya, lebih banyak why-nya. Anda harus tahu siapa ini, objektifnya apa. Jadi lebih banyak kita bicara di level strategik ya di CFO itu. Oke, apa bisa dalam 1 tahun perusahaan bisa bisa IPO? Bisa aja IPO, 6 bulan juga bisa. Tapi pertanyaannya, Anda mau IPO yang kayak gimana? IPO IPO-an, habis IPO, habis itu bisnisnya langsung hancur, ya mau kayak gimana? Saya nggak rekomendasi, saya nggak terlalu suka dengan bisnis-bisnis yang di apa ya, terlalu apa ya, cepat untuk ngambil keputusan IPO, gitu. Ya. Sayang, bisnisnya masih berkembang, organisasinya belum lengkap, masih disibukkan dengan pertumbuhan. Lalu IPO, mulai bikin laporan, mulai segala macam, ya, mulai dipantau sama publik, ya, akhirnya apa? Nggak fokus sama bisnisnya, akhirnya nggak bisa bertumbuh. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, nggak usah keren-kerenan soal IPO. IPO adalah tools untuk tumbuh. Ya, kalau kita memang udah siap, yuk kita IPO. Saya sedang mempersiapkan beberapa bisnis untuk IPO ya. Mungkin ada sekitar 5 bisnis. Ya, saya sedang persiapkan untuk IPO di tahun 27 sampai 28. Panjang persiapannya. Karena saya benahin dulu mereka fundamental dan saya hanya membantu mereka kalau mereka mau IPO di papan utama. Ya, bukan di papan akselerasi atau di papan pengembang. Papan utama. Ya, kita kembangkan dulu gitu. Ya, jadi papan yang betul-betul nggak main-main lah ya. Jadi saya memang pengen taruh setelah fundamentalnya kuat. Coach, izin bertanya untuk model bisnis penjualan untuk margin yang dikatakan sehat yang nggak berapa. Tadi sudah dijawab ya. Vivi, ya. Coach, gimana cara jual perusahaan yang ownernya sudah tidak ada gairah tapi potensi bisnisnya masih besar peluangnya, gitu ya. Gimana ya? Jadi valuasi lah, dicari siapa kira-kira customernya. Biasanya gini, customernya itu biasanya distributornya atau customernya itu adalah retailernya ya, yang bisnisnya masih bagus itu mungkin bisa ditawarkan. Siapa kira-kira pihak yang apa membutuhkan brand atau perusahaan kita. Itu juga bisa di apa didalemin ya. Oke, alhamdulillah kejawab semua Mas Bayu ya. Insya Allah teman-teman tentunya banyak yang kurang gitu ya, banyak yang kurang tapi ya karena ini kita jawab cepat aja gitu ya, jadi eh, yang nggak bisa saya bisa jawab semuanya, gitu ya. Sampai ketemu teman-teman kalau di lain kesempatan ya. Siapa tahu kita bisa ketemu di kelas CFO nanti di 20-21 Mei di Jakarta, atau Anda bisa ketemu saya juga di SFM di Bandung. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach Ishak. Ya, teman-teman, buat teman-teman yang supaya nggak ketinggalan informasi ya dari Ilmu Keuangan, silakan ya, silakan cek di chatroom itu banyak sekali informasi, ada free e-course, ada free konsultasi dengan, fasilitator Ilmu Keuangan. Silakan dicek. Nanti setelah acara kita tutup, insya Allah kita masih open 5 menit ya kalau teman-teman mau pindahin, informasinya ke note atau ke chatroom silahkan. Oke. Saya informasikan lagi, CFO Batch 9 insya Allah kita adakan di Pullman Tamrin, Jakarta. Pak Robert boleh di-share mungkin promonya apa nih Pak Robert? Wah, udah keluar lagi nih. Oh, ternyata diperpanjang kayaknya nih ininya apa, early bird-nya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang daftar, kalau nggak salah diperpanjang ditambah 10 seat lagi. Kalau buat teman-teman yang mau daftar, dengan harga early bird nih harga normalnya 7,5 seperti diinformasikan sebelumnya. Buat teman-teman yang mau dapat harga early bird, ini kita sediakan 10 seat lagi dan ada tambahan ya buat 3 pendaftar pertama yang hadir di Zoominar hari ini, selain dapat harga early bird juga teman-teman dapat free course senilai Rp650.000. Lumayan, jadi udah untung 1 juta ditambahin lagi free e-course senilai Rp650.000. Jadi CFO akan diadakan pada tanggal 20 dan 21 Mei ya di Pullman Hotel Tamrin Jakarta. Buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ayo datang. Sekalian ya, kita ke Jakarta jalan-jalan. Bener-bener Jakarta banget deh di Pullman Tamrin Hotel soalnya. Coach Uzak, ini sebelum saya close mungkin ada ya closing statement dari Coach Uzak, pesan buat teman-teman nih Coach. Silakan Coach. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya senang ya ketemu sama Anda semua. Insya Allah 200-an lebih, hampir 300 peserta malam hari ini belajar keuangan. Ya pesan dari saya gini teman-teman. Eh kita tentunya sebagai pebisnis gitu ya, pengen punya bisnis yang berkembang gitu. Nah, jadi menurut saya Anda harus imbangin pengetahuan Anda gitu ya. Selain kita belajar tentang bagaimana jualan, marketing dan segala macam, Anda harus imbangin dengan pengetahuan keuangan Anda. Ya, karena ya semua bisnis itu ya berkaitan dengan keuangan. Dan nggak usah susah-susah. Kalau Anda mau belajar keuangan, mungkin Anda harus ngambil kuliah dulu segala macam, ya nggak perlu lah gitu ya. Kita bisa belajar 2 hari gitu ya, dan insya Allah materinya itu bisa merangkum semua pertanyaan-pertanyaan Anda di bisnis ya terkait masalah keuangan. Gitu ya, Mbak ya. So, sampai ketemu teman-teman di kelas CFO tanggal 21 yang kelas ini saya nggak mau banyak-banyak sebenarnya ya, karena lebih eksklusif gitu ya, lebih eksklusif. Dan kalau nggak salah ya itu slotnya juga udah tinggal berapa lagi gitu ya Mbak ya. Ya Jadi Coach. kalau silakan teman buruan di booking ya, dan kita bisa ketemu nanti di 2021. Oke, makasih, sampai ketemu ya teman-teman. Oke, thank you Coach Assalamualaikum. Uzak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Uzak atas sharingnya pada hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman ya atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman hadir pada hari ini. Sekian Zoominar hari ini dengan tema Business Owner dengan CFO Mindset. Selamat beristirahat. Saya Bayu Nirbayanto izin pamit. Sampai ketemu minggu depan di Zoominar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.